Ini neraka di atas laut. Dan mereka segera tahu, tidak semua yang mencoba kabur akan kembali dengan selamat. Satu menghilang, satu dimangsa hiu ganas, dan satu lagi mengapung tak bernyawa. Inilah kisah pelarian paling brutal dari penjara paling menyeramkan di Indonesia. Inilah Nusa Kambangan. Sel malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu redup di koridor hanya menyorot sebagian dinding beton yang dipenuhi coretan dan bercak lembab. Di dalam sel nomor 07 Blok Timur, 3 napi bernama Arman, Dito, dan Jabrik duduk di lantai, berbisik pelan untuk menyusun strategi nakal yang akan mereka rencanakan. Arman, napi yang dipenjara atas kasus barang haram lintas negara, menggambar rencana pelarian di lantai menggunakan pecahan logam. Dito, mantan mekanik pelabuhan yang dijebloskan karena menyelundupkan sabu ilegal, memegang jam tangan yang dijadikan penunjuk waktu patroli sipir. Jabrik, preman jalanan bertubuh besar, dengan badan penuh tato, bertugas sebagai penembus jalan fisik, serta penghancur jeruji besi tua dan penggali lantai kayu yang sudah lapuk. Sudah 3 bulan, mereka menyusun rencana ini. Mereka memanfaatkan waktu malam saat generator listrik tua mati sesaat. Satu-satunya celah gelap dalam sistem penjara yang super ketat. Mereka tahu risikonya. Gagal berarti mati. Tapi bagi mereka, mati di laut lebih baik daripada membusuk dalam Nusa Kambangan. Kita akan keluar malam ini. Jam 2:10 adalah waktu yang tepat, jadi bersiaplah. Bisik Arman kepada Jabrik dan Dito. Tapi, kalau gagal, bagaimana? Gumam Jabrik kepada Arman. Gagal, berarti kita sudah siap untuk mati, ucapnya serius. Suara hujan mulai turun perlahan di atap seng blok penjara. Arman menyelinap lebih dulu, membuka papan lantai yang telah mereka longgarkan berminggu-minggu. Lubang kecil di bawah sel mengarah pada lorong saluran pembuangan tua, warisan kolonial yang telah lama tidak digunakan dan nyaris dilupakan oleh penjaga di Nusa Kambangan. Kemudian Dito turun sambil membawa senter kecil rakitan dari korek gas dan baterai jam. Mereka merangkak dalam lorong sempit berlumpur, dikelilingi dinding basah berlumut, aroma busuk dari air tergenang menusuk hidung. Jabrik menyusul paling akhir, mendorong kembali papan kayu dengan tali agar tak mencurigakan jika dicek. Perjalanan menuju tebing pantai memakan waktu lebih 3 jam. Mereka harus menunggu sejenak di belakang pintu besi tua yang mengarah ke lubang ventilasi luar. Sesekali mereka menahan napas, mendengar langkah sepatu patroli lewat di atas kepala mereka. Akhirnya, mereka keluar di ujung terowongan tua, sebuah lubang kecil yang tersembunyi di balik semak berduri dekat tebing Nusa Kambangan. Dari sana, mereka melihat hamparan laut gelap, angin kencang, menyapu, serta ombak tinggi yang menghantam karang seperti dentuman bom. Kini, mereka siap untuk mengambil segala resikonya, yakni berhasil kabur atau mati. Botol plastik diikatkan di pinggang sebagai pelampung darurat. Tanpa banyak bicara lagi, mereka menatap satu sama lain untuk terakhir kali. Apakah kalian sudah siap? Lalu dengan tekad yang kuat, mereka akhirnya melompat ke arus laut yang dingin dengan ombak yang dahsyat. Tubuh mereka menembus udara dingin dan jatuh ke laut yang liar. Seketika semuanya gelap dan dingin. Begitu tubuh mereka menyentuh air, dunia berubah drastis. Lautan bukan sekadar dingin, ia membekukan nyali, menampar wajah, dan menyeret tubuh kemanapun arus membawanya. Mata mereka perih karena air asin. Gelap, tak ada cahaya bulan, hanya suara angin dan debur ombak yang seperti raungan raksasa dari kedalaman. Arman berenang paling depan. Napasnya mulai berat, tetapi ia fokus menjaga arah. Botol plastik berisi udara diikat di pinggangnya sedikit membantu mengapung. Dito mengikuti di belakangnya. Tangannya luka karena tergores karang saat melompat tadi. Tapi ia tetap bergerak, menendang air perlahan agar tidak terlalu menguras tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan Jabrik masih menyusul. Jabrik, dengan tubuh besar dan berat, justru yang paling kesulitan. Gerakannya lamban. Arus deras terus menyeretnya menjauh dari Arman dan Dito. Setiap kali dia berusaha menyejajarkan diri, ombak justru menghantam wajahnya dan memaksanya melawan dentuman ombak yang dahsyat. "Woi, jangan terlalu menengah, aku melihat ada pusaran," teriak Arman sekuat tenaga, tapi suaranya seperti sia-sia, tak terdengar. Gelombang makin besar, dan kali ini angin berhembus sangat kencang. Arus menyamping mulai memutar arah mereka. Tak lagi jelas mana timur, mana barat. Satu-satunya orientasi mereka hanyalah siluet samar lampu pelabuhan Cilacap yang sudah terlihat jauh, seperti bintang yang terlalu kecil untuk dikejar. Mereka tidak hanya melawan air, mereka sedang melawan tubuh mereka sendiri. Dingin yang menjalar hingga ke tulang, otot yang mulai kram, dan rasa takut yang diam-diam menyelinap ke dalam pikiran. Dito menoleh
dan melihat Jabrik terombang-ambing. Tangannya memukul-mukul air. Dia melawan sesuatu. Tapi bukan arus. Tiba-tiba air laut mendadak merah. Sesuatu yang besar, sangat besar, muncul dan lenyap begitu cepat. Hanya terlihat gelombang besar dan percikan darah yang mengambang di permukaan. Jabrik menghilang. Tak ada lagi jeritan, hanya keheningan mencekam. Arman berhenti sejenak, menatap laut yang mulai liar dan tak bersahabat. Mereka pikir penjara itu ada di darat. Mereka salah. Laut di Nusa Kambangan jauh lebih kejam. Disinilah alam menjadi algojo. Kita tidak bisa balik, ini sudah terlambat. Gumam Arman, suaranya nyaris tak terdengar. Dan mereka pun terus berenang. Tubuh mereka gemetar. Tak ada makanan. Tak ada peta. Tak ada pertolongan. Hanya tekad yang semakin goyah dan kematian yang terus mengintai di bawah permukaan. Cahaya pertama mulai menyusup ke balik dinding jeruji penjara Nusa Kambangan. Suasana masih senyap. Sipir jaga bernama Pak Mulyadi, yang sudah 15 tahun bertugas di Blok Timur, berjalan menyusuri koridor dengan rutinitas biasa sebelum pergantian shift. Namun, langkahnya terhenti di depan sel nomor 07. Pintu sel tampak terkunci, seperti biasa. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Ia mendekat, menyorot ke dalam dengan senter. Ia melihat sel itu kosong, tempat tidur kusut, lantai basah, ada jejak lumpur kecil di sudut ruangan. Seketika ia sadar, 3 napi berhasil kabur. Koordinasi, tahanan hilang di dalam sel nomor 07. Alarm penjara meraung keras. Suaranya menggema ke seluruh penjuru Nusa Kambangan. Sirene bergema di antara suara burung-burung yang berterbangan dari pepohonan. Penjara mendadak berubah menjadi zona siaga penuh. Satuan khusus anti pelarian langsung digerakkan. Tim penjaga pantai, pasukan taktis Brimob, hingga anjing pelacak diturunkan. Helikopter segera mengudara. Dari udara, kamera termal mulai menyisir sepanjang pantai dan perairan sekitar. Dari sinilah temuan mulai mencurigakan. Seorang petugas menemukan jejak kaki berlumpur di balik semak pantai bagian selatan, tepat di dekat mulut lorong tua peninggalan Belanda. Tak jauh dari sana, terdapat papan kayu lepas dan sisa tali plastik yang digunakan sebagai pengikat botol. Di tebing karang, ditemukan 3 baju tahanan digulung rapi dalam plastik hitam. Tanda bahwa mereka memang telah mempersiapkan pelarian lewat laut. Komandan Satgas Nusa Kambangan, AKBP Rahmat Suseno, segera menggelar rapat darurat. Ini bukan pelarian biasa. Mereka berenang melawan dahsyatnya ombak. Kita tahu itu mustahil. Tapi ini lautan Nusa Kambangan. Mereka tidak akan bertahan di tengah dentuman ombak yang ganas. Saya pastikan mereka tidak selamat melihat cuaca dalam 3 hari terakhir sangat ekstrem. Kapal patroli KIE, Trisula II, dan KP Barakuda langsung digerakkan menyisir perairan dari sisi barat dan timur. Sebuah drone udara canggih milik TNI AU turut mengamati dari ketinggian 400 meter. Namun, lautan penuh kabut dan ombak besar menghalangi visibilitas. Tim SAR mulai menemukan jejak awal pelarian. Sisa bercak darah mengambang di area muara selatan. Potongan kain dan serpihan botol pelampung mengarah ke perairan dalam. Mereka sadar, salah satu napi kemungkinan besar tidak selamat. Kemungkinan satu dari mereka sudah dimangsa hewan laut ganas, kata salah satu anggota tim sambil menunjuk arus merah samar di air. Namun siapa sangka, prediksi itu ternyata benar. 2 lainnya belum jelas nasibnya. Apakah masih hidup atau tengah menunggu kesempatan untuk mencapai daratan? Di balik layar pihak penjara lebih khawatir akan satu hal. Jika 2 napi ini selamat dan berhasil lolos ke kota, akan ada pemberontakan besar dari jaringan mereka di luar. Maka, keputusan pun segera diambil. Mulai malam ini, laut sekitar Nusa Kambangan ditutup. Semua kapal tanpa izin tembak di tempat. Perintah langsung dari Mabes Polri. Langit perlahan memudar dari gelap ke abu-abu keunguan. Ombak tak kunjung reda. Arman dan Dito berenang mendekati tebing sisi timur, berharap bisa bertahan di balik formasi batu karang. Namun, saat mereka berhenti sejenak untuk menstabilkan napas, mereka sadar Jabrik menghilang. Jabrik di mana? Mereka berdua menoleh panik ke belakang. Samar-samar di tengah gulungan ombak, terlihat Jabrik sedang berusaha mengapung, mengangkat tangan. Tolong. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Tangan kirinya mencoba mengayuh, tapi gerakannya lambat. Air tampak berat di sekelilingnya. Ia tidak lagi bisa melawan arus dikarenakan kaki kirinya digigit hiu. Kemudian ia tenggelam secara perlahan. Tiba-tiba, permukaan laut mendadak tenang. Hanya ombak kecil di sekeliling tubuh Jabrik. Lalu,
Air laut meledak seperti ledakan bawah tanah. Sesuatu dari kedalaman muncul sangat cepat. Seekor hiu ganas raksasa dengan rahang terbuka. Dalam sepersekian detik, tubuh Jabrik terseret ke bawah. Jeritanya tercekik oleh air dan ketakutan. Arman hanya bisa menyaksikan matanya membelalak sebelum tenggelam ke dalam pusaran air berdarah. "Jabrik, ada apa denganmu di sana?" Dito ingin berenang ke sana, tapi Arman menarik lengannya keras. "Jangan gila, kita bakal nyusul kalau ke situ." Arus air mulai membawa sisa darah ke arah mereka. Arman dan Dito mulai berenang cepat ke arah berlawanan. Dito menangis, tubuhnya gemetar. Mereka tak hanya kehilangan temannya itu. Mereka baru saja melihat hiu menelan Jabrik hidup-hidup. Waktu berlalu, hari sudah siang. Matahari menggantung tinggi, tapi sinarnya tak memberi harapan. Justru membakar kulit dan menguapkan sisa tenaga mereka. Tubuh Arman dan Dito sudah lemas. Mereka berenang mengikuti arus, berharap bisa mendekati daratan. Namun, ombak hanya memutar mereka seperti daun di tengah banjir. "Sepertinya, aku sudah tidak kuat lagi. Aku pasrah saja," gumam Dito. Arman menoleh. "Pegang papan ini. Aku menemukan papan ini waktu hanyut." Sebuah papan kayu kecil, mungkin serpihan perahu nelayan, menjadi satu-satunya tempat mereka bertumpu. Lalu harapan muncul. Sebuah kapal nelayan. Dari kejauhan, kapal itu tampak kecil, tapi cukup dekat untuk dikenali. Mesin kapal terdengar samar di antara debur ombak. Arman berteriak sekuat tenaga sambil mengangkat tangan. "Pak, tolong! Di sini! Tolong kami!" Dito ikut berteriak. Mereka melambaikan tangan, menendang air, membuat keributan sebanyak mungkin. Tapi kapal itu berhenti sejenak. Namun, nasib sial sudah menjadi takdir Dito dan Arman karena nelayan itu menghiraukannya. Arman tidak menjawab. Matanya kosong. Ia tahu hidup mereka tinggal menghitung waktu. Kekuatannya sudah berkurang. Tubuh mereka menggigil biru pucat. Langit kembali mendung. Awan gelap menggulung di cakrawala. Arman mengencangkan ikatan botol pelampungnya, lalu menggenggam tangan Dito. Mereka hanya bisa pasrah, berdoa dalam hati, dan pasrah. Malam kedua sejak pelarian. Langit telah berubah menjadi kelam pekat. Bintang-bintang tertutup awan, dan ombak terus menghantam tanpa henti, seperti deru napas maut yang tak sabar menjemput. Di tengah laut, dua sosok manusia terombang-ambing, setengah sadar, menggigil tanpa daya. Arman dan Dito sudah tak lagi bicara. Mereka tak makan, tak minum. Bibir pecah-pecah, mata merah, tubuh penuh luka karena gesekan air asin dan serpihan kayu. Tiba-tiba, ombak besar datang. Papan yang mereka pegang terbalik. Keduanya terpental ke laut. Dito tak sanggup berenang lagi. Arman sempat menarik lengannya, tapi Dito hanya menatapnya kosong, lalu melepaskan genggaman. Akhirnya Dito tenggelam, perlahan, tenang, tanpa teriakan, seolah menyerah sepenuhnya kepada laut yang tak mengenal belas kasihan. Arman sendiri, terombang-ambing sendirian, matanya kosong menatap langit. Papan kayu yang ia pegang tak lagi bisa menopangnya. Tubuhnya mulai membeku, kaku, dan gelap. Pukul 7 pagi. Seorang nelayan tua bernama Pak Roni sedang menarik jaring di pantai selatan Cilacap. Di antara tumpukan sampah laut dan rumput laut, ia melihat sesosok tubuh mengambang pelan ke bibir pantai. Tubuh lelaki, pucat pasi, penuh luka. Matanya terbuka, menatap kosong langit pagi. Di pinggangnya terikat botol plastik dan di tangannya. Pak Roni segera melapor ke polisi. Tak lama, garis polisi dipasang. Media berdatangan. Petugas membawa jenazah Dito ke rumah sakit untuk autopsi. 2 hari setelah penemuan jasad Dito, upaya pencarian Arman masih terus berlangsung. Kapal SAR, helikopter, hingga penyelam TNI AL dikerahkan menyisir garis pantai selatan dan seluruh muara. Tapi, tak satu pun jejak ditemukan. Tidak tubuh, tidak barang, tidak sinyal kehidupan. Secara resmi, Arman dinyatakan hilang dan diduga hanyut di laut. Kepala Lapas Nusa Kambangan, Dr. Sumaryo, berdiri di depan podium. Wajahnya tegang, matanya merah akibat tekanan yang luar biasa. Di belakangnya berdiri perwakilan Kemenkumham, TNI, dan Polri. Puluhan kamera wartawan merekam setiap kata. Kami menyampaikan bahwa dari 3 narapidana yang melarikan diri, 2 telah dipastikan meninggal dunia. 1 dimangsa predator liar, 1 ditemukan tewas mengapung. 1 lagi masih dalam pencarian, namun kemungkinan besar juga sudah meninggal. Kini, Nusa Kambangan tetap aman. Tidak ada pelarian yang berhasil.